Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Aprilia Putri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pengendara mobil terjepit dalam kecelakaan di tebing tinggi Sumatera Utara. Dan seorang ibu terobos api selamatkan 3 anaknya yang terjebak kebakaran. Diduga akibat kebut-kebutan saat hujan deras, 2 minibus di tebing tinggi Sumatera Utara bertabrakan. Pengemudi minibus yang terjepit dievakuasi warga. Warga berusaha mengeluarkan pengemudi mobil yang terjepit dengan alat seadanya. Evakuasi berhasil setelah hampir 1 jam. Kecelakaan ini terjadi tadi pagi di Jalan Lintas Sumatera di Tugu Perbatasan Tebing Tinggi, Serdang Bedagai. Berawal dari minibus datang dari arah kota Tebing Tinggi menuju Medan, sementara minibus lainnya datang dari arah berlawanan. Kecelakaan tak terhindarkan akibat kedua kendaraan melaju dalam kecepatan tinggi, padahal sedang turun hujan. 2 minibus yang terlibat kecelakaan saat ini berada di Satlantas Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Rumah dan mobil milik tokoh masyarakat David Purba di Jalan Kabupaten Kelurahan Simpang 3 Pekan Perbaung, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, diduga sengaja dibakar orang tak dikenal sekitar pukul 2 Selasa dini hari. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat di mobil yang berada di teras, kemudian membesar dan menyambar rumah. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Nah, ini masih indikasi, namun kita lakukan pendalaman dulu ya. Kita lakukan pendalaman yang jelas kejadian kebakarannya ada sampai kepada merembet ke rumah. Nah, ini yang sedang kita dalami dulu. Oh, artinya sumber api dari mobil, Pak ya? Sumber api dimulai dari mobil ya. Artinya dari luar merembet sampai ke dalam rumah, demikian. Sementara itu, pemilik rumah yang juga tokoh pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan dirinya berada di kota Medan saat peristiwa terjadi. Jam 2 lewat 25 menit, anak saya telepon saya, bilang kan, "Pak, rumah kita dibakar orang." Saya terkejut. Jadi saya kejar kemari. Begitu sampai di sini, saya tengok sudah terbakar. Kebetulan keponakan saya ini, di sebelah ini, dia sholat tahajud. Sholat tahajud malam. Nah, kalau dia tidak sholat tahajud, ini sudah habislah semua. Begitu dia keluar sama ayahnya, dikasih taunya ada apa di luar. Mobil ini, bannya sama tangkinya sudah marah api. Tidak ada korban jiwa dalam kasus kebakaran yang diduga bermotifkan dendam ini. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Elmaria Borusehombing, wanita berusia 33 tahun ini baru saja menerobos api ketika rumahnya di Jalan Kebun Kopi Patumbak, Dili Serdang, Sumatera Utara terbakar. Elmaria nekat menerobos api untuk menyelamatkan 3 buah hatinya yang masih berada di dalam rumah. Ketiga anaknya berhasil diselamatkan, namun rumah sekaligus usaha salonnya hangus. Api baru padam setelah 4 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Setelah menerobos api, Elmaria terluka di sebagian tubuhnya. Sementara itu, ketiga anaknya terluka di beberapa bagian tubuh dan sudah menjalani perawatan. Jadi udah merambat ke semuanya, karena di situ kan ada tempat tidur juga. Nah, jadi merambat semuanya itu di apa facial itu pas mengangkat mau menyiramkannya terjatuh. Itulah dari situlah dia langsung nggak tahu lagi lah Pak. Dan pas marah api anak kan di dalam. Jadi pas mau keluarkan anak ini tadi tobros aja api itu, inilah terbakar. Jadi kami keluar dari pintu belakang dijebolin ituannya. Kebakaran diduga karena hubungan arus pendek listrik. Karena pemadam kebakaran datang dengan cepat, api tak sampai menjalar ke rumah lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.
Dua rumah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terbakar. Sempat terdengar beberapa kali ledakan dari dalam rumah sesaat sebelum api membesar. Kobaran api dan kepulan asap tebal terlihat dari rumah yang saling berhimpitan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan selang air. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Para petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku menjinakkan api yang berkobar. Sempat beberapa kali terdengar suara ledakan dari dalam rumah sesaat sebelum api membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini. Sekali muncul sampai rumah saya panas sama ada abu-abu yang terbang ke dalam. Yang Mbak tahu sempat terdengar ledakan sebelum kebakaran? Iya, beberapa kali setelah kebakaran juga ada ledakan. Itu yang Mbak tahu rumah kosong atau rumah berpenghuni? Rumah kosong. Iya. Itu kejadian sekitar jam berapa sih Mbak? Saya nggak ngeliat jam, Mas. Nggak ngeliat jam. Tapi rumah Mbak sendiri saat ini aman atau? Nggak tahu, saya mau ngecek lagi. Cuma terakhir panasnya, abunya semua masuk ke dalam. 1 orang tewas dalam kebakaran yang menghanguskan kios bensin eceran di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Anak korban menangis histeris saat melihat ibunya terbujur kaku. Anak korban menangis histeris saat mengetahui ibunya tewas dalam kebakaran yang menghanguskan kios bensin eceran di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Petugas berusaha untuk menenangkan anak korban agar jenazah Misna, 60 tahun, dapat dievakuasi. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dari dalam kios dan Misno, pemilik kios bensin, berlari keluar dalam kondisi tubuh terbakar. Namun istri Misno tidak sempat menyelamatkan diri. Api dapat dipadamkan setelah 2 mobil unit pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Tebing Tinggi dikerahkan ke lokasi kejadian. Pemirsa, kapal motor Bahari Indonesia terbakar di Laut Jawa. 26 anak buah kapal berhasil diselamatkan, kapal lain yang mengetahui musibah tersebut. Detik-detik terbakarnya KM Bahari Indonesia yang terjadi di Laut Jawa terekam kamera amatir kemarin. Asap kebakaran tebal membumbung tinggi di atas kapal. Kapal naas ini membawa kendaraan dan puluhan ABK dari Tanjung Priok menuju Pontianak. Kru lengkap semua. ABK yang terjebak berusaha menyelamatkan diri menggunakan sekoci. Beruntung saat itu ada kapal KM Samudra Jaya Abadi yang melintas dan menerima panggilan darurat dari KM Bahari Indonesia. Penyelamatan melibatkan KM SAR Wisnu milik kantor SAR Jakarta dan KM Alugara milik KPLL yang lebih dekat dengan lokasi kejadian. Sementara 26 anak buah kapal berhasil dibawa ke Ketapang, Pontianak sesuai tujuan KM Samudra Jaya Abadi yang pertama kali menemukan mereka. Proses penyelamatan dari KM Samudra Jaya Abadi. Boy William penuhi panggilan di Reskrimsus Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit dengan tersangka S dan M. Dari pelaku, Boy diketahui menerima tiket perjalanan ke Perancis. Boy William datang di Polda Jawa Timur Rabu pagi tadi. Boy diperiksa selama 5 jam dan dicecar 30 pertanyaan. Boy William mengaku tidak tahu jika perusahaan yang di-endorse-nya bermasalah dan merupakan pembobol kartu kredit. Boy mengaku hanya menerima endorse perjalanan ke Perancis. Dengan kasus ini, Boy mengaku akan lebih selektif dalam mengendorse sebuah perusahaan agar tidak terseret kasus seperti ini. Kenal sama 4 pelaku itu? Kenal, tapi 4 pelaku nggak kenal. Saya cuma kenal sama 2, dan itu pun setelah ketemuan untuk membuat deal ini. Yang siapa namanya?
Inisialnya Inisialnya. SM. SM siapa? S dan M. S dan M. S dan M. Dua orang itu si pelaku ya? Pelakunya atau? Saya kurang tahu kalau itu pihak kepolisian yang menentukan mereka sebagai apa. Kenalnya dari mana? Dari pekerjaan ini. Jadi B2B gitu. Jadi mereka ini ngasih saya jasa untuk terbang. Dan dari situ kita meeting, kenal dari situ, ya udah kontekan dari situ aja. Murni kenal karena ini aja ya. Sebatas B2B gitu. Sekarang sih kalau ngelihat kayak gini, semoga semua public figure, dan ini termasuk saya juga, kita akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga ngambil endorsan karena kita harus sadari kalau kita punya follower yang cukup luas, dan dengan aku mengendorse sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas, saya nggak mau nanti follower saya juga ikut terjebak dalam hal itu. Jadi untuk kedepannya aku akan lebih selektif dan lebih hati-hati. Selengkapnya mengenai perkembangan pemeriksaan Boy William sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit, kita sudah bergabung dengan Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat sore, Pak Kombes Pol Truno Yudo. Selamat sore Mbak Uci, selamat sore Mbak April. Pak, ini Boy William sudah diperiksa. Apa saja keterangan yang bisa digali dari Boy William sebagai saksi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami jelaskan Polda Jawa Timur dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya, ini sedang atau telah melaksanakan kegiatan proses penyidikan sekira bulan 2 yang lalu pada tahun 2020 ini, yaitu terkait dengan kasus carding ya. Ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan dan kemudian sudah tahap 2. Nah, kemudian ini merupakan tunggakan daripada proses pemeriksaan saudara BW atau Boy William ini ya, dari penyidik. Sekira bulan 3 yang bersangkutan ini baru pulang dari Amerika atau dari luar negeri ya, sehingga ada halangan pada saat itu. Nah, pada saat inilah kesempatannya untuk dilakukan proses pemeriksaan itu. Pada keterangannya menerangkan benar yang bersangkutan merupakan suatu endorse dari suatu akun ya, perusahaan yang memiliki akun tiket kekinian, di mana tiket kekinian ini yaitu melakukan proses tindak pidana yaitu tentang carding, di mana tersangkanya ada 3 MFD, terus kemudian SC dan juga MD. Nah, sejauh ini yang bersangkutan sudah sangat kooperatif. Apa yang menjadi suatu poin pada pertanyaan tentu arahnya mendasar pada petunjuk serta alat bukti lainnya yang telah didapat oleh penyidik terhadap 3 tersangka yang sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum. Baik, Pak, apakah benar ia mendapat tiket perjalanan dan menginap di Prancis senilai 75 juta rupiah, Pak? Ya, benar sekali. Jadi ada tiket perjalanan ya, traveling, itu dari Jakarta menuju Paris, kemudian Amsterdam, dari Amsterdam, terus kemudian kembali ke Jakarta dengan fasilitas hotel yang telah ditentukan, dan kemudian nilainya ya sekitar ratusan juta dengan nilai dari perjalanan dan hotel ya, dan kemudian dari hotel sini sudah senilai 75 juta. Baik, dengan adanya diiakannya perjalanan tersebut, apakah hal ini membuat Boy William menjadi tersangka, Pak? Sejauh ini kita sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi beberapa public figure yang merupakan endorse dari perusahaan tersebut. Untuk kapasitas penentuan tersangka tentu mendasari pada alat bukti oleh penyidik, dan sejauh ini beberapa endorse yang terdahulu ya sudah kita lakukan proses pemeriksaan ini tidak kita tetapkan. Nah, tentunya ini juga masih menjadi bahan penyidik, baru saja ya kita selesai memeriksa ini, tentu nanti merupakan evaluasi atau melalui gelar perkara apakah ini bagian daripada perusahaan ataupun hanya endorse ya. Dan kemudian selanjutnya ini sebenarnya suatu kesadaran pribadi yang bersangkutan atas tunggakan perkara dalam pemeriksaan ini sekira bulan 3 yang lalu atau 10 April ya, 10 April bulan 3 atau bulan 4 yang lalu. Pak Truno Yudo, ini artinya keterlibatan Boy ini hanya selaku artis yang di-endorse begitu, tapi ia tidak mengetahui bagaimana jalannya bisnis perusahaan ini. Ya, sejauh ini dalam keterangannya mendasari pada keterangan yang ada, yang bersangkutan ini memberikan suatu endorse dalam akunnya ya, pada akun Boy William, bahwasannya mentestimonikan atas perusahaan tiket kekinian yang ada, sehingga ini masyarakat berbondong-bondong ya
ikut serta untuk melakukan traveling di sana dengan harga yang tentu kapasitasnya di bawah harga normal. Sedangkan data dari tersangka ini kan ada carding ya, pencurian data, terus kemudian juga melakukan transaksi yang dengan pembayarannya itu diserahkan kepada berdasarkan pada data yang memang dicuri datanya. Pak Truno Yudo, kenapa selama ini artis-artis yang sudah terlibat tidak ditetapkan sebagai tersangka? Karena memang yang kita tahu itu berarti artis ini lalai begitu Pak hingga menyebabkan followersnya tertipu. Iya, kapasitas untuk penentuan tersangka ini ada pada kapasitas atau otoritas penyidik selaku penyidik ya. Nah, dari penyidik ini mendasarnya pada alat bukti, tidak serta-merta kita menetapkan tersangka. Untuk tersangka ya tentunya mendasar pada 2 alat bukti. Suatu perbuatan kan dapat dihukum apabila memang masuk ke kategori dalam suatu upaya ataupun perilaku tindak pidana. Kemudian untuk para endorse ini ya, ini merupakan suatu pembelajaran ya, pembelajaran bagi kita bersama juga bahwasannya apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan para public figure tentu harus ditelaah atau diteliti kembali ya. Jangan sampai justru apa yang diterimanya ini merupakan hasil daripada suatu kejahatan ataupun dasarnya adalah pengetahuannya atau ketidaktahuannya. Ini kan juga harus dipelajari dengan jelas. Baik, terima kasih Kombes Pol Truno Yudo sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Pemirsa, sebelumnya pada Februari lalu Polda Jawa Timur menangkap 3 tersangka sindikat pembobolan kartu kredit berkedok bisnis travel yang mengendorse sejumlah artis. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar jaringan pembobol kartu kredit berkedok bisnis travel dengan nama tiket kekinian. Polisi mengamankan 3 tersangka yang terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Modus para tersangka membobol kartu kredit milik orang lain di dalam maupun luar negeri dengan melibatkan beberapa artis terkenal sebagai endorse. Sejumlah artis diantaranya Giselle Anastasia, Tias Mirasih, Jessica Iskandar, dan beberapa artis lainnya. Para artis menjadi endorse dan mendapat fasilitas perjalanan ke luar negeri hingga uang senilai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan.